Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan ya Mbak, amin. Semoga Mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean ya Mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari sampean semuanya, semoga sukses selalu, majikan tambah baik. Semoga sampean pulang ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga tanpa kekurangan apapun ya Mbak, amin ya robbal alamin. Nah Mbak semuanya, kawan-kawan semuanya, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus lokal dan iki ada sangkut pautnya sama TKI, tenaga kerja Indonesia. Nggak hanya perempuan tapi juga mas-mas yang tertangkap karena mereka ini terjerat pekerja secara ilegal di negara Hong Kong. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, monggo disimak, komen kalau perlu lagi boleh di-share. Oke, kita bakal memulai kawan. Jadi pemerintah Hong Kong ini sebenarnya dalam semingguan ini menerjunkan kepolisian dan juga imigrasi ini untuk memerangi pekerja ilegal di negaranya. Tetapi semingguan yang hari yang lalu yang tertangkap iki banyak PL, kemudian Kambodia, kemudian ada juga Cino iki tertangkap. Karena iki tidak ada sangkut pautnya dengan TKI, maka channel ini nggak membahaskan kawan. Tetapi 3 hari yang lalu, bahkan sampai saat kemarin, iki ada TKI yang tertangkap kan kawan, makanya kita bahas. Yang pertama kuwi tanggal 26 November 2024. Kepolisian Hong Kong berserta dengan imigrasi Hong Kong ini melakukan pembersihan atau operasi besar-besaran yang dimana mereka ini memerangi pekerja ilegal di negaranya. Dan dari 15 wilayah tertangkaplah 5 TKI kan kawan. Jadi berasal dari Indonesia. Yang paling parah ada 2 statusnya sebagai PRT di negara Hong Kong, dan kui ada majikan dan dia tentu kontraknya sah. Berarti ini ada majikan, kontraknya sah. 2 PMI Hong Kong. Kemudian yang ada 3 lagi kuwi OS kan kawan. Nah mereka kuwi umure sekitaran 39 tahun sampai dengan 59 tahun. Mereka iki ditangkap ketika bekerja di restoran. Restoran kuwi OS. Sedangkan yang 2 tadi ada yang bekerja di agensi, ada yang bekerja di toko kawan. Jadi Mbak di dalam kasus iki hati-hati kalau majikan Anda iki menyuruh sampean kerja neng gini agensi, atau mungkin sampean diambil oleh agensi kemudian dipekerjakan di sana. Karena ternyata imigrasi iki juga melakukan operasi besar-besaran di agensi juga, karena sudah terciduk. Mungkin ada laporan atau mungkin nih ada majikan yang mengetahui, jadi dia melaporkan perihal ini. Tapi biasanya ini ada laporan kan kawan. Kalau nggak ada laporan, nggak mungkin sampai petugas tahu. Ini yang pertama. Kemudian ada Mbak Indonesia juga yang tertangkap ketika bekerja di toko. Apakah ada teman kita yang bekerja di toko milik majikannya? Jawabannya ada. Jadi ketika ada yang melaporkan bahwa PRT-nya Sinsang ini loh bekerja di toko majikannya, maka imigrasi tidak langsung menangkap kawan, tapi mereka kuwi melakukan pendekatan dulu. Jadi mereka kuwi melakukan pengawasan apakah yang dilaporkan orang kuwi benar apa enggak. Kalau benar dan petugas itu sudah mengantongi bukti, maka digrebeklah si PRT Indo tadi. Nah, bagaimana kalau sampean bilang, imigrasi kan aku disuruh oleh majikanku, jadi aku nggak bersalah dong.
Tetapi di dalam kasus ini sampean harus tahu Mbak, ketika sampean disuruh bekerja di toko ataupun di agensi, sampean ku gajinya berapa. Kalau sampean melebihi dari gaji standar sampean kan saya kan 4.9.980 kan. Tapi kalau sampean gajinya lebih dari standar, contoh 6.000, selain bekerja sebagai PRT, membersihkan rumah bos dan sebagainya, sampean ternyata juga kerja secara ilegal di tempat bos, yaitu menjadi pelayan agensi dan kemudian menjadi pelayan toko. Jelas sampean mengambil gaji lebih kui karena ada kerjaan ilegal tadi. Yang lebih parah, kalau lebih dari 3 bulan tidak melapor, sampean dianggap kerjasama, di mana sampean bisa dituntut penjaranya maksimal kui 2 tahun. Kemudian sampean juga didenda sebesar 50.000 dolar Hongkong atau 100 juta Mbak. Jadi tolaan kalau sampean kuwi dipekerjakan di toko, agensi, atau untuk bersih-bersih kantor majikan Anda. Hati-hati kan kawan, karena ketika sampean kuwi melakukan, kalau nggak hati-hati takutnya ada yang melaporkan kawan. Jadi iki kasus tanggal 26 tertangkapnya TKI di dalam operasi Swordfish. Piye ya bacaannya? Swordfish apa bagaimana ya? Intinya adalah 5 TKI kemudian 5 bos juga. Jadi 5 bos kuwi mereka adalah bos yang memiliki kontrak kerja tapi menyuruh PRT-nya bekerja secara ilegal. Iki tanggal 26. Oke, sekarang tanggal 27 kan kawan. Nah, tanggal 27 Gabungan Imigrasi dan Kepolisian sekali lagi melakukan operasi besar-besaran di Sunwan kan kawan, dan operasi besar-besaran ini menangkap 45 para pekerja ilegal dan usianya kuwi ada yang 15 sampai 55 tahun. Nah, yang menarik apa sih Kak dari kasus ini? Ternyata di antara dari 45 yang tertangkap tadi ada 2 Mas Indonesia yang tertangkap juga kan kawan. Hayo, ini pacarnya siapa yang tertangkap kemarin? Jadi pasti sampean bakal ditinggal pulang masih sampean. Kalau dia tertangkap secara otomatis bakal dipulangkan ke tanah air atau ke kampung halaman, kemudian di blacklist, nggak bisa ke Hongkong lagi. Oke, ini kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga kuwi tanggal 28 November Mbak, yang dimana di daerah New Territories iki juga ada penggerbekan dan iki menangkap 34 orang Mbak. Yang paling parah kuwi ada satu pria asal Indonesia. Dia iki bekerja secara ilegal, mohon maaf, di prostitusi. Jadi sekali lagi ki prostitusi yang bagaimana, apakah melayani seperti itu atau cuman pijet plus, intinya dia bekerja di situ, entah itu sebagai sapam atau sebagai bodyguard, intinya dia terlibat di dalam itu. Nah, tertangkaplah Mas Indonesia satu ini. Semoga dengan tertangkapnya para kawan-kawan yang OS, kemudian para mas-mas yang OS, iki mengurangi mereka-mereka yang bekerja secara ilegal. Kenapa kok harus diperangi? Walaupun memang kita sesama orang Indo ya, memiliki hak sampean mau bekerja secara ilegal atau legal. Tapi sekali lagi, sampean kalau datang ke negara Hongkong, intinya nggak ada persiapan, takutnya nanti malah menyusahkan kawan-kawan yang lain. Karena ketika sampean kuwi kerja ilegal dan kemudian tidak ada pekerjaan, atau mungkin sampean sudah tidak pekerjakan lagi, takutnya sampean kuwi membuat keonaran di negara orang atau kejahatan di negara orang, sehingga nanti malah mempermalukan mbak-mbak, mas-mas yang bekerja secara sah atau legal di negara orang. Jadi lain kali mas-mas seandainya pengen kerja ke negara Hongkong,
sampean ngomong sama pasangan sampean yang bekerja di negara Hong Kong untuk mencarikan pekerjaan, apakah ada pekerjaan sebagai PRT untuk menjaga mbah lanang, yang dimana mbah lanang itu butuh diangkat dari kursi roda kemudian naik ke ranjang atau sebagainya. Itu ada kan kawan, tapi memang butuh orang yang bertanggung jawab di negara Hong Kong. Silakan sampai melakukannya, tapi kalau sampai nggak ada jaminan, nggak ada orang yang bantu, jangan sampai masuk ke negara Hong Kong secara ilegal, akhirnya sampai nanti OS, dan ketika sampai OS ya lah sampai payu nih masih dipergunakan oleh orang-orang Hong Kong, orang-orang lokal untuk bekerja secara ilegal. Tapi kalau sampai nggak payu, bagaimana cara Anda bertahan di negara orang, kecuali itu melakukan kejahatan di negara orang tadi. Semoga bermanfaat buat mbak semuanya. Sing apabila saat ini OS dan balik mbak, jangan sampai Anda tertangkap, apalagi sampai sakit, apalagi sampainya tinggal namanya saja, nggih. Iki tutup mendoakan, tapi agak sampean kui untuk berpikir beribu-ribu kali bekerja di negara Hong Kong secara US, karena kui sangat merugikan sampean mbak. Semoga bermanfaat channel Luri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.